Ini ketua umum. Yo 3, 2, 1, yuk. Pertama, yang paling urgent adalah upah. Ya, kita tahu upah kita setiap tahun harus demo. Berarti ada yang salah di situ. Dan saya anggap pemerintah tidak bisa menangani upah itu. Saya sudah ketemu Menteri Tenaga Kerja, saya minta Menteri Tenaga Kerja supaya bicara dengan Pak Jokowi dan Presiden agar penggunaan upah itu tidak bisa di satu menteri. Itu membutuhkan Menteri Perindustrian, Perdagangan, kemudian Menteri Keuangan, ya, masalah pajak dan lain-lain. Dan upah ini sebetulnya masih di UMK kita masih di bawah standar PBB. Itu kan $1 orang $2. Kalau 4 orang keluarga itu $8 per hari. Berarti sehari kan harus 3 juta, sehari 104.000. Kalau sebulan kan 3 juta 100, ya kan, kurang lebih. Nah, kalau di bawah itu berarti masih di bawah garis kemiskinan. Menurut PP itu 110 juta. Makanya saya harap Pak Presiden benar-benar masalah upah ini dia sendiri yang mimpin. Kalau nggak akan salah-salah masalah. Dan ini berbahaya buat ya, itu yang masalah upah. Ya, yang kedua masalah outsourcing. Outsourcing kita itu sungguh menyedihkan dan dimotori oleh negara yang mendolimi rakyatnya sendiri melalui BUMN yang mempekerjakan karyawan kontrak melalui penyedia jasa. Itu ada selisih bisa 1 juta per orang, ya, 1 juta kurang lebih, ya, karena ada sampai 1,5 juta. Nah, ini udah sistemik gitu. Dan itu pernah dihitung sampai 40 triliun bisnis setahun itu, bisnis mana outsourcing itu. Dan itu dilakukan yang mengenaskan oleh pemerintah, oleh BUMN. Nah, karena itu kami minta pemerintah outsourcing yang di BUMN itu diangkat jadi pekerja tetap. Karena sudah melanggar undang-undang. Kalau harus ke pengadilan apa lagi? Perselisihan itu bukan perselisihan, itu pelanggaran. Dan itu negara mendolimi rakyatnya sendiri. Ini kan yang aneh kan gitu ya. Nah, itu yang outsourcing gitu. Nah, di swasta juga kalau negaranya begitu, swasta pasti ikut kan gitu. Ini kan contoh nggak baik gitu. Nah, Pak Jokowi sendiri waktu itu dalam kampanyenya mau menghapus outsourcing. Saya pernah di radio bareng-bareng waktu itu. Ya, dia janji akan menghapus. Nah, kemudian yang ketiga, dia Jokowi juga janji kan, upah layak, kerja layak, hidup layak kan. Nah, gimana implementasinya itu? Yang paling parah lagi, saya mau soal masalah BPJS, kesehatan. Itu bukan hanya buruh, seluruh rakyat Indonesia menderita karena BPJS ini. Pelayanannya sangat diskriminatif, terutama untuk orang-orang miskin. Sehari-hari dia sudah hidup susah, ya kan? Nah, ditambah dengan di rumah sakit udah tidak adil, diskriminasi, dia tambah sakit hatinya. Itu ya, banyak yang meninggal gara-gara itu ya. Itu BPJS. Kemudian juga ada uang 6 triliun pinjam sostek dulu, sekarang BPJS. Nah, saya mohon itu digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan buruh, karena uang itu uang buruh yang pemiliknya itu sudah nggak mengambil uang gitu. Karena kan buruh keluar masuk, ngambil 100.000, birokrasinya ribet di sana waktu itu dia sostek, sehingga dia malas ngambil. Itu kalau 6 triliun. Nah, saya minta itu untuk semua kemaslahatan buruh lah, buat rumah sakit di sentra buruh, supaya ada kecelakaan buruh segera bisa diatasi gitu. Ya, itu kemudian juga kalau rumah buruh kita udah mulai, tapi saya minta yang adil lah. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga ada beasiswa lah untuk buruh ini, karena gajinya masih pas-pasan untuk anak buruh maksud saya, ya. Itu yang kemudian juga ada masih banyak dengan hukum, terutama yang masalah union busting lah. Jadi begitu mendirikan SP, si PHK, itu masih banyak contohnya. Nah, kalau pemerintah masih banyak masalah-masalah, kami terpaksa harus membela anggota kami kan. Karena itulah saya minta kepada pengusaha agar supaya pemerintah itu membereskan seluruh permasalahan buruh. Karena kalau kami demo, pasti produktivitas terganggu kan gitu. Nah, kalau pemerintah bagus, nggak akan sampai demo kan. Nah, ini juga harus dibenahi oleh Pak Jokowi. Gitu.
Karena birokrat kita tahulah negara kita masih korupsinya tinggi kan. Jadi birokrat kita bukan mikiran rakyat, tapi mikiran dirinya sendiri. Makanya rakyatnya begini gitu, ya kan? Karena itu akan melakukan aksi ini terus menerus. Ke depan kami akan demo masalah BPJS, masalah outsourcing, dan kalau itu nggak selesai, ya terpaksa kami minta Pak Jokowi mundur. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat sederhana, sangat sederhana, tapi mengganggu. Ya, Anda bayangkan di BUMN itu 1 juta per orang, 1 bulan itu berarti kalau 1.000 miliar. Mana uang itu dibagi-bagi? Ya kalau penumpang begitu, dan KPK nggak bisa menyentuh, karena itu seperti legal, ya kan? Jadi itu udah setengah trafficking. Jadi begini, secara sebelum ini kami sudah melakukan aksi tanggal 10 Desember dan kita tidak lanjuti terus, dan kita minta aksi itu melalui menteri supaya sama Pak Jokowi, sehingga ini sudah ada nyambung. Ya, nah, sekarang kita namanya unjuk rasa pada hari Mei ini, saat ini kita kita keluarin lah di sini, mengingatkan agar apa yang Pak Menteri, kalau Pak Menteri lupa menyampaikan, akan disampaikan, karena kami tidak akan pernah diam. Ya, kita saksikan hari ini kami turun dengan 20.000, tadinya hanya 10.000, tapi ternyata kawan-kawan buruh sudah semangat sekali, sudah terpepet, ya kan, belum BBM lagi kan, naik turun. Jadi upah itu sudah jauh dari dari harga yang kenaikan itu. Nah, itu yang akan kami lakukan. Jadi begini, itulah kesulitan hidup teman-teman kami para buruh, ya, dengan gaji yang masih pas-pasan. Itu upah itu ada perusahaan yang mampu membayar upahnya besar, misalkan 5 bahkan 10 juta, tapi karena dipatok UMK, perusahaan itu membayar upah UMK saja, ya kita bayar sedikit lah, ini kan nggak beres. Itulah gunanya pemerintah dalam masalah perlindungan upah, agar upahnya benar, sehingga daya beli masyarakat, masalah buruh itu 40 juta, dengan keluarnya ada 160 juta, 65% rakyat Indonesia yang hidupnya bergantung kepada upah. Kalau upahnya pas-pasan, dari mana ekonomi akan bergulir? Sederhana lah, nggak usah pakai yang tinggi-tinggi kan. Dari ini saja sudah mengenaskan. Itu yang terjadi di sini. Jadi teatrikal itu menggambarkan bagaimana teman-teman kami ada yang setelah kerja harus berjualan, ya kan, untuk ojek, untuk menambah. Itu bayanginlah sekarang 3 juta, anak 2, sekolah, bekal, ongkos, habis 40-50 ribu, belanja 50 ribu udah pas-pasan lah, ya kan, 100 ribu kali 30 udah 3 juta. Dari mana dia yang lain-lain? Nah, udah mengenaskan lah. Kalaupun itu bisa hidup, itulah keanehan yang terjadi di Indonesia. Ya, itu salah satu keanehan. Bukan karena pemerintahnya bagus. Saya berharap Pak Jokowi masih 6 bulan, tolong ini dibenahi, diburu. Kalau nggak ada pembenahan, kami terpaksa akan melakukan turun terus. Ya, aksi kita damai lah. Jangan khawatir, ya. Kami minta Pak Jokowi kalau nggak bisa beresin yang sederhana nih, ya mundur lah. Ngapain kita punya presiden, betul nggak? Betul. Arif Minardi. Ya, Ketua Umum FSP dan SPS. Siap. Terima kasih, Pak. Wartawan banyak juga kan? Terima kasih ya. Gaji juga masih